Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi di Juna Singgih Channel, di mana kita merdeka belajar tak terbatas ruang dan waktu. Masih di pertemuan 143 untuk mata kuliah akuntansi biaya, kita masih membahas mengenai penggolongan atau klasifikasi biaya. Ini bagian yang ketiga ya. Oke, ini selanjutnya penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap aktivitas atau volume. Yang pertama ada biaya tetap dan biaya variabel, yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya tetap ini biaya yang bersifat fixed in total but variable in unit. Jadi jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya ya. Kalau biaya variabel ini biaya yang mengikuti besarnya jumlah volume produksi. Oke, untuk biaya tetap ini misalnya listrik, walaupun dia kita tidak memproduksi, tapi tetap biaya listrik tetap berjalan. Air juga sama ya. Kemudian gaji untuk yang karyawan tetap itu bersifat tetap ada ataupun tidak ada produksi. Biaya variabel ini biaya yang bersifat fixed in unit but variable in total. Artinya biaya per unitnya tetap, tapi biaya total variabel itu akan mengikuti besarnya volume produksi ya. Misalnya untuk yang perusahaan garment, bahan dasarnya adalah kain, bahan baku ya. Nah, bahan baku tadi adalah biaya variabel. Kenapa? Kalau memang tidak ada produksi ya berarti kita juga tidak mengeluarkan biaya variabel. Tapi semakin banyak volume produksi maka total biaya variabel ini akan semakin besar. Nah, biaya semi variabel ini biaya yang sebagian mengandung tetap, sebagian juga mengandung variabel. Misalnya gini, pada suatu perusahaan ya dia memberikan satu kebijakan atau fasilitas reimburse untuk pengobatan karyawan. Bagi karyawan yang sakit, dia boleh mengajukan reimburse untuk pengobatan. Nah, di sini berarti apabila digunakan, berarti muncul biaya semi variabel. Ya, jadi reimburse ada reimburse karyawan, ada biaya semi variabel. Tapi kalau tidak ada reimburse, artinya si karyawan semuanya sehat, berarti di sini biaya semi variabel pun tidak muncul. Oke, ini adalah perbandingannya ya untuk biaya tetap dan variabel ya. Ini sumbu vertikal ini merupakan fixed cost, variable cost, total cost dan total revenue. Yang di sumbu horizontal di sini merupakan kuantitas atau jumlah produksi. Nah, perhatikan untuk fixed cost-nya ini adalah yang ada di sini, ini total semua ya. Fixed cost total ini landai seperti ini sejajar dengan sumbu horizontal, berarti dia fixed in total. Semakin besar pun tetap berapapun jumlahnya, volume produksi, Q-nya ini semakin besar, fixed cost-nya tetap. Bandingkan dengan variable cost. Di sini dimulai dari titik nol. Kenapa? Kalau tidak ada produksi berarti tidak ada variable cost ya. Tapi di sini sifatnya kan fixed in unit but variable in total. Per unitnya itu tetap, tapi untuk yang totalnya fixed cost total ini akan semakin besar seiring dengan jumlah atau kuantitas produksi. Nah, total cost ini didapat dari fixed cost dan variable cost. Makanya di sini sejajar untuk yang fixed cost ini bergeser sampai memotong sumbu yang vertikal ya. Ini adalah total cost ya. Kemudian total revenue ini didapat dari price dikalikan dengan kuantitas penjualan. Nah,
Di sini titik pertemuan antara total cost dan total revenue ini ada break even point atau titik pulang pokok di mana tidak terdapat laba, tidak terdapat rugi. Daerah di atasnya ini yang saya tandain ini adalah daerah profit. Daerah yang di bawah BEP yang di sini ini adalah daerah loss ya. Next, ini penggolongan biaya untuk pengendalian biaya. Ada biaya yang dikendalikan, contoh lembur karyawan. Kenapa bisa dikendalikan? Kita bisa manage ya, apakah karyawan lembur atau tidak. Kemudian ada biaya yang tidak dikendalikan atau uncontrollable cost. Nah, di sini biaya yang tidak dikendalikan, tidak dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Contohnya biaya pembelian bahan baku. Kenapa? Di dalam biaya pembelian bahan baku ini mengandung unsur harga, sedangkan harga itu yang menentukan bukan manajemen perusahaan yang bersangkutan, tapi supplier. Ya tergantung dari harga. Bahkan untuk yang harga yang ada yang ditetapkan oleh supplier pun naik turun sesuai dengan kondisi masyarakat atau kondisi ekonomi. Jadi di sini bisa dikatakan biaya pembelian bahan baku merupakan biaya yang tidak dapat dikendalikan. Oke, sekian pertemuan 1 part 3. Silahkan lanjutkan ke materi akuntansi biaya pertemuan 1 part 4 mengenai metode pengumpulan harga pokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.